Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan bab yang berjudul Masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara ini disebut sebagai tanah dengan populasi muslim tertinggi. Persentase muslim Indonesia mencapai hingga 12,7% dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1% beragama Islam. Indonesia menempati urutan nomor pertama dari sekian banyak negara Islam di dunia dengan populasi muslim terbesar. Padahal, Indonesia bukanlah negara berbasis Islam. Urutan kedua adalah Pakistan, India, Bangladesh, Mesir, Nigeria, Iran, Turki, Algeria, dan urutan ke-10 adalah Maroko. Langsung saja kepada pembahasan, yaitu yang pertama yaitu teori tentang kedatangan Islam di Indonesia. Pembahasan tentang teori kedatangan Islam di Indonesia memiliki beberapa pendapat di kalangan beberapa ahli. Pendapat tersebut berkisar pada 3 masalah pokok, yakni asal muasal, berkembangnya di wilayah Nusantara, pembawa dan pendakwah Islam, dan kapan sebenarnya Islam mulai muncul di Nusantara. Dan ada pun sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal muasal Islam yang berkembang di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Arabia, teori Mekah, dan teori Cina. Langsung saja, yaitu yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa ke Indonesia melalui hubungan perdagangan antara Gujarat, India, dan wilayah pesisir Nusantara pada abad ke-13. Teori ini didukung oleh banyak peneliti dan sejarawan yang mengamati sejarah Indonesia dan catatan-catatan perdagangan yang ada. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Piet Napel, Snoeck-Horgans, dan Moquet. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang berimigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Indonesia. Teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Indonesia dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas muslim ini adalah mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang rata-rata muslim di Indonesia pegang, yaitu mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, teori mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yakni ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasai, Semenanjung, Malaya, dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Karena bukti-bukti itu, mereka memastikan Islam yang berkembang di Indonesia pastilah berasal dari sana. Perdagangan Gujarat Indonesia merujuk pada hubungan dagang antara Gujarat, sebuah daerah di barat daya India, dengan wilayah Indonesia, yang mencakup wilayah-wilayah di Indonesia dan Asia Tenggara. Hubungan perdagangan ini diyakini telah terjalin sejak abad ke-7 Masehi, yang diawali dengan perdagangan rempah-rempah dari Nusantara yang dijual ke Gujarat dan diperdagangkan kembali ke Timur Tengah dan Eropa. Para pedagang Gujarat membawa berbagai jenis barang ke wilayah Nusantara seperti kain sutra, perhiasan, tembikar, dan barang-barang logam. Selain itu, para pedagang ini juga membawa agama Islam dan menjadi agen utama dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Hubungan dagang antara Gujarat dan Nusantara menjadi erat pada abad ke-13 ketika kerajaan-kerajaan Islam di Gujarat mulai memperluas wilayah kekuasaannya dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan Nusantara. Kerajaan-kerajaan di Nusantara juga membuka peluang dagang dengan Gujarat dan memberikan akses kepada para pedagang Gujarat untuk memperluas jaringan perdagangannya ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Perdagangan Gujarat Nusantara terus berlanjut hingga abad ke-16.
ketika kekuatan Portugis mulai mengekspansi ke wilayah Nusantara dan mengambil alih perdagangan rempah-rempah dari pedagang Gujarat. Meski begitu, hubungan perdagangan antara Gujarat dan Nusantara tetap berlangsung hingga sekarang, meski dalam skala yang lebih kecil. Teori yang kedua yaitu teori Arab. Masuknya Islam ke Nusantara merujuk pada klaim bahwa agama Islam dibawa ke wilayah Nusantara oleh para pedagang Arab pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-7 Masehi, pada pedagang Arab mulai melakukan perjalanan jauh ke Asia Tenggara untuk melakukan perdagangan dengan wilayah-wilayah di sepanjang jalur perdagangan mereka. Menurut Thomas Arnold, Coromandel, dan Malabar, satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal-awal abad Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. Selama perjalanan ini, para pedagang membawa agama Islam dan menyebarkannya di wilayah Nusantara, yang pada saat itu masih didominasi oleh agama Hindu dan Buddha. Perdagangan antara dunia Arab Indonesia telah terjadi sejak abad ke-7 Masehi. Perdagangan ini melibatkan barang-barang seperti rempah-rempah, kain, kayu, dan emas, serta pertukaran budaya dan agama. Perdagangan antara Arab dan Indonesia ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Indonesia, karena para pedagang Arab membawa agama Islam dan mengenalkannya kepada masyarakat setempat. Selain itu, perdagangan juga memengaruhi perkembangan budaya dan bahasa di wilayah Indonesia, karena terjadi pertukaran ide dan pengaruh budaya antara kedua wilayah tersebut. Teori ini didukung oleh bukti-bukti sejarah seperti naskah-naskah kuno, bukti arkeologi, kronik Tiongkok, dan catatan-catatan Arab pada abad ke-7 Masehi yang menyebutkan tentang keberadaan pedagang Arab di wilayah Nusantara dan adanya perdagangan antara Arab dan wilayah Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori Persia, masuknya Islam ke Nusantara dimulai sejak abad ke-19. Ketika para penjajah dan orientalis barat mengemukakan teori bahwa Islam di Nusantara berasal dari Arab. Namun pada tahun 1930-an, sejarawan Indonesia bernama Sukmono mengemukakan teori baru yang menyatakan bahwa Islam pertama kali dibawa oleh pedagang Persia yang melakukan perdagangan dengan wilayah Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebutkan adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia. Seorang berasal dari Shiraz dan seorang lagi berasal dari Lifaham. Teori ini didukung oleh bukti-bukti sejarah seperti naskah-naskah kuno, bukti arkeologi, kronik Tiongkok, dan catatan-catatan Arab pada abad ke-7 Masehi yang menyebutkan tentang keberadaan pedagang Persia di wilayah Nusantara dan adanya perdagangan antara Persia dan wilayah Nusantara. Selain itu, teori Persia masuknya Islam ke Nusantara juga didukung oleh perkembangan arsitektur Islam di wilayah Nusantara, seperti bangunan-bangunan masjid dan makam kuno yang memiliki ciri-ciri arsitektur Islam Persia. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh budaya Persia pada perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah topik yang terkait erat dengan sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Namun teori Cina dalam konteks ini tergolong langka dan tidak sepopuler teori-teori lainnya seperti teori Arab, India, atau yang sudah disebutkan tadi. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia sendiri telah menjadi perdebatan yang panjang dan kompleks di kalangan sejarawan.
Beberapa teori yang ada menyatakan bahwa Islam tiba di Indonesia melalui hubungan dagang dengan pedagang Arab atau Gujarat. Sementara teori lainnya mengatakan bahwa Islam diperkenalkan oleh pelaut India, lebih tepatnya India Selatan atau yang lainnya. Meskipun teori Cina tentang masuknya Islam ke Indonesia tidak populer, namun pengaruh Cina pada sejarah Islam di Indonesia memiliki peran penting dan patut diperhatikan. Ada beberapa fakta dan penjelasan terkait dengan teori Cina tentang masuknya Islam ke Indonesia. Seperti kedatangan Muslim Tiongkok ke Indonesia sebelum Islam tiba di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa pedagang Muslim Tiongkok yang telah mengunjungi kepulauan Indonesia. Para pedagang Muslim ini terutama berasal dari pesisir selatan Tiongkok, dan melakukan perdagangan dengan Indonesia sejak abad ke-9 hingga ke-15. Kedatangan para pedagang Muslim ini terutama terkait dengan kepentingan ekonomi dan perdagangan, bukan dengan masuk dakwah agama. Adapun pengaruh kebudayaan Cina di Indonesia pada abad ke-7. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, Kekaisaran Tang mempengaruhi kebudayaan Indonesia melalui jalur perdagangan maritim. Banyak artefak dan benda-benda seni dari kebudayaan Cina yang ditemukan di situs arkeologi Indonesia pada masa itu. Pengaruh kebudayaan Cina terutama terlihat pada keramik yang ditemukan di Indonesia yang berasal dari Tiongkok. Hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia pada masa dinasti Tang atau lebih tepatnya 618 sampai 907 Masehi. Tiongkok mulai menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa kerajaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hubungan diplomatik ini bertujuan untuk memperkuat perdagangan dan keamanan di wilayah tersebut. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang pengaruh agama Islam di Tiongkok ke Indonesia pada masa ini. Namun kemungkinan ada kontak atau pertukaran budaya dan ide-ide antara kedua negara. Teori yang terakhir yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Mekah yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Para pedagang ini membawa ajaran Islam dan mengajarkannya kepada penduduk setempat. Seiring waktu, agama Islam menyebar di kalangan penduduk dan akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya Islam melalui teori Mekah di Indonesia. Pertama, Indonesia merupakan negara yang terletak di jalur perdagangan yang penting antara Timur Tengah dan Tiongkok. Kedua, para pedagang dari Mekah memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam dan berusaha untuk menyebarkan agama ini di seluruh dunia. Ketiga, para pedagang ini memiliki hubungan yang erat dengan penduduk Indonesia yang memudahkan mereka untuk menyebarkan ajaran Islam. Hubungan yang dimaksud ini yaitu hubungan dagang. Masuknya Islam melalui teori Mekah di Indonesia dimulai dari abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu para pedagang dari Mekah mulai datang ke Indonesia untuk berdagang dengan penduduk setempat. Para pedagang ini membawa ajaran Islam dan mengajarkannya kepada penduduk setempat. Awalnya, Islam diterima dengan baik oleh penduduk Indonesia, terutama di wilayah pesisir Jawa. Pada abad ke-13 Masehi, Islam mulai menyebar di wilayah pedalaman Jawa. Hal ini terjadi karena adanya perkawinan antara penduduk setempat dengan pedagang dari Mekah. Anak-anak dari perkawinan ini kemudian diajar ajaran Islam oleh orang tuanya. Selain itu, para pedagang dari Mekah juga membuka pesantren di Jawa yang menjadi pusat pengajaran agama Islam. Pada abad ke-16 Masehi, kerajaan Islam pertama di Indonesia didirikan di Aceh. Kerajaan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia pada saat itu. Raja-raja Aceh mengirim utusan ke Mekah untuk mempelajari agama Islam dan membawa kembali para ulama yang kemudian mengajar agama Islam di Aceh.
Bab yang selanjutnya yaitu bukti atau sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa bukti sejarah yang mendukung teori-teori tersebut. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Beberapa bukti sejarah yang mendukung teori Gujarat. Yang pertama yaitu Hikayat Aceh, yaitu catatan sejarah dari abad ke-14 yang menyebutkan bahwa pada masa itu, para pedagang muslim dari Gujarat telah membangun hubungan dagang dengan Aceh. Catatan ini menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang erat antara Gujarat dan wilayah pesisir Nusantara. Yang kedua yaitu Prasasti Gading, artefak arkeologis, sejarah Aceh, catatan perjalanan Ibnu Battuta, yaitu seorang musafir dan penjelajah terkenal dari abad ke-14. Yang kedua yaitu bukti dari teori Arab. Teori Arab yang pertama yaitu catatan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yaitu sejarawan atau filsuf dari abad ke-14 Masehi. Yang kedua kitab Tarikh Al-Islam. Ketiga Hikayat Raja-Raja Basai adalah salah satu naskah klasik Melayu yang ditulis pada abad ke-16 Masehi. Selanjutnya yaitu arsitektur masjid. Yang terakhir yaitu prasasti. Bukti yang ketiga yaitu bukti dari teori Persia. Yang pertama naskah-naskah kuno, arsitektur, penggunaan bahasa Arab dan Persia, perdagangan dan diplomasi. Yang keempat bukti teori Cina. Yang pertama hubungan diplomatik Tiongkok-Indonesia pada masa dinasti Tang. Yang kedua penyebaran Islam di Tiongkok. Yang ketiga pengaruh kebudayaan Islam Tiongkok di Indonesia. Selanjutnya kehadiran Muslim Tionghoa di Indonesia. Terus yang terakhir bukti dari teori Mekkah. Yang pertama penemuan prasasti Bila. Yang selanjutnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, bukti arkeologis, penggunaan bahasa Arab, dan naskah-naskah lama. Yang terakhir yaitu bab yang terakhir, perkembangan Islam pada masa awal pasca masuknya ke Indonesia. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui pedagang Arab yang melakukan perdagangan dengan kerajaan di pesisir utara Sumatera. Namun Islam belum berkembang pesat pada masa awal pasca masuknya ke Indonesia. Pada abad ke-13, pasukan dari Kesultanan Samudra Pasai yang sudah memeluk Islam berhasil menaklukkan kerajaan Lamuri di Aceh dan membuat Islam menjadi agama resmi di sana. Selanjutnya pada abad ke-14, kerajaan Demak di Jawa Tengah menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Trenggana. Singkat cerita, perkembangan Islam di daerah lain selain di Jawa dan Sumatera, Islam juga menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Kalimantan, dan Papua. Pada masa ini, Islam juga diimpor oleh para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang melakukan perdagangan di kawasan tersebut. Perkembangan pemerintahan Islam pada masa ini muncul banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja presentasi tentang masuknya Islam ke Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.